Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabat santri yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti pernah dan akan bepergian, entah itu bepergian jauh ataupun bepergian dekat. Sebagai muslim mukallaf, kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu dimanapun dan kapanpun kita berada, tidak terkecuali saat melakukan perjalanan. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang memberikan rukhsah atau keringanan kepada hambanya yang sedang melakukan perjalanan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya, Naila Lubna Alia, akan menyampaikan seputar hukum-hukum sholat bagi musafir. Sahabat-sahabat santri yang dirahmati Allah, Syekh Abu Suja dalam kitab Takrib, Fasal fi Salatil Musafiri menjelaskan, Faslun, adapun ini ialah fasal. Wa yajuzu dan boleh lil musafiri bagi musafir qasrus sholati apa mengqasar salat ar-rubaiyati yang berbangsa 4 rakaat bi khamsi syara'ita dengan 5 beberapa syarat. Ayyakuna rupanya ada safaruhu apa perjalanannya musafir fi ghairi maksiatin dari selain tujuan maksiat. Wa antakuna dan ada masafatuhu apa perjalanannya musafir sittata asyara ialah 15 farsyahon apanya farsahnya. Wa ayyakuna dan ada siapa musafir muadian ialah orang yang sholat ada bisolati pada sholat ar-rubaiyati yang berbangsa 4 rakaat. Wa ayanwiya dan berniat siapa musafir al-qasra terhadap mengqasar ma'al ihrami beserta takbiratul ihram. Wa alla ya'tamma dan tidak bermakmum siapa musafir bimukimin dengan mukim. Wa yajuzu dan boleh lil musafiri bagi musafir ayajma'a apa menjamak bainad duhri di antara sholat duhur wal asri dan sholat asar fi waqti ayyihima di waktu kapanpun antara duhur dan asar sya'a yang menghendaki siapa musafir. Wa bainal maghribi dan antara sholat maghrib wal isya'i dan sholat isya fi waqti ayyihima di waktu kapanpun dari maghrib dan isya sya'a yang menghendaki siapa musafir. Wa yajuzu dan boleh lil hadiri bagi orang yang ada di rumah fil matori di waktu hujan ayyajma'a apa menjamak bainahuma di antara duhur dan asar atau maghrib dan isya fi waktil ula di waktu sholat yang pertama minhuma dari keduanya. Nah, dari fasal ini dapat kita ketahui bersama bahwa seseorang yang sedang menjadi musafir diperbolehkan untuk mengqasar sholat yang memiliki 4 rakaat, yakni sholat duhur, asyar, dan sholat isya. Syarat-syarat mengqasar sholat itu ada 5. Yang pertama, perjalanan yang dilakukan bukan dengan tujuan maksiat, seperti perjalanan melunasi hutang, perjalanan menunaikan haji, dan perjalanan untuk berdagang. Maka di dalam perjalanan-perjalanan ini kita diperbolehkan untuk mengqasar sholat. Syarat yang kedua adalah perjalanan yang ditempuh mencapai 16 farsyah atau kurang lebih 82 km, yang mana jarak yang dihitung adalah jarak berangkatnya saja. Jadi semisal 82 km itu baru tercapai ketika jarak berangkat dan jarak pulang dihitung, maka permisalan ini tidak mencukupi untuk mengqasar sholat. Syarat yang ketiga adalah sholat yang diqasar adalah sholat ada, bukan sholat qada. Syarat yang keempat, niat mengqasar sholat ketika takbiratul ihram ketika sholat. Contoh niat mengqasar sholat adalah usolli fardad duhri rakaataini qasran ada lillahi ta'ala. Sedangkan syarat yang terakhir adalah
orang yang ingin mengqashar sholat tidak boleh bermakmum pada orang yang sholatnya sempurna. Baik orang yang sholatnya sempurna tersebut sama-sama musafir atau bahkan orang mukim. Dalil kebolehan mengqashar sholat ini sudah terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 101 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Yang artinya, apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidak berdosa bagimu untuk mengqashar salat. Sahabat-sahabat santri yang dirahmati Allah, selain mengqashar salat, seorang musafir juga diperbolehkan untuk menjamak, yakni menggabungkan dua salat ke dalam satu waktu. Yakni di waktu sholat yang pertama atau biasa disebut jamak takdim, atau di waktu sholat yang kedua atau biasa disebut dengan jamak takhir. Pembagian sholat yang boleh dijamak itu ada dua. Yang pertama, sholat duhur dengan sholat asyar, dan yang kedua adalah sholat maghrib dengan sholat isya. Contoh niat jamak takdim adalah ketika duhur, usalli fardad duhri arba'a raka'atim majmu'an bil asri jam'a takdimin lillahi ta'ala. Sedangkan niat ketika sholat asyarnya, usalli fardal asri arba'a raka'atim majmu'an ilad duhri jam'a takdimin lillahi ta'ala. Contoh niat jamak takhir, ketika duhur, usalli fardad duhri arba'a raka'atim majmu'an ilal ashri jam'at ta'khirin lillahi ta'ala. Ketika salat asyarnya, usalli fardal ashri arba'a raka'atim majmu'an bid duhri jam'at ta'khirin lillahi ta'ala. Kebolehan menjamak salat ini tidak hanya diperbolehkan untuk musafir saja, tetapi untuk seseorang yang berada di rumah yang mana lingkungan rumahnya sedang dilanda hujan. Sahabat-sahabat santri yang dirahmati Allah, mungkin sekian setetes ilmu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus kajian kitab di channel MP Kisnuris. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Dadah!